Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian RLC. Nah, untuk selanjutnya, eh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RLC. Kita gabungan dari rangkaian R, L, dan C ya. Jadi rangkaian RLC. Nah, nanti kalau ada pertanyaan untuk apa sih ini? Nah, pada suatu rangkaian itu pasti ada hambatan elektronik ya. Rangkaian elektronik itu pasti ada hambatan, ada induktor, ada kapasitor. Nah, silakan kalau nggak percaya kalian buka rangkaian elektronik, misalkan UHF ya. Nah, di situ ada boosternya yang di atas. Nah, itu ada hambatan, ada induktor, induktor kumparan ya. Kemudian C-nya kondensator atau kapasitor itu pasti ada ya. Nah, sebab kalau tidak ada induktor, tidak ada kapasitor, itu rangkaian akan boros energi atau boros baterai gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, sekarang rangkaian RLC. Nah, di sini ada hambatan R, kemudian induktor berhambatan reaktansi induktifnya XL, kemudian C hambatan hambatan kapasitifnya kita sebut XC. Nah, kemudian tegangannya ini kita sebut PR, ini disebut PL, yang ini disebut PC. Awas ini karena rangkaian AC, maka ini baik R, PR, XL dan PL, kemudian XC dan PC itu dalam keadaan eh, berupa vektor ya. Dia punya arah, punya nilai ya. Oke, nantinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, nanti RLC bisa diganti adalah sebuah hambatan yang disebut Z atau bernotasi bukan disebut Z, notasinya adalah Z yang disebut impedansi. Nah, jadi impedansi itu rangkaian pengganti atau hambatan pengganti eh, RL atau RC atau RLC ya ketika dipasang pada arus bolak-balik kayak itu. Nah, sekarang kita gabungkan antara L, XL dan XC. Ya, pasor R ya, kita ambil dari pasor R seperti ini. Nah, ketika hambatan dipasang pada arus bolak-balik, maka nah ini pasornya, ini arus PR, yang ini IR. Ya. Nah, kemudian ini pasor L, ya, PL-nya ke atas, kemudian IL ke kanan. Ya. Jadi standar penggambaran dari IL ya. Oke. Nah, nanti dijalankan lagi. Sekarang ini pasar untuk eh, kondensator ya. Nah, ini pasornya. Ya. Ini PC, ini IC. Nah, oke. Saya jelaskan dikit ya bahwa ketika ketika hambatan dipasang pada arus AC, maka nanti begini, ya. Arus dengan tegangan di sini sepase I dan VR itu sepase ya, sepase. Oke. Kemudian eh, IL atau arus pada induktor itu dengan tegangan yaitu beda fase 90 derajat. Jadi nanti I ketinggalan dari PL dari tegangan itu sebesar 90 derajat ya. Atau beda fasenya 90 derajat. Nah, sedangkan untuk pasar pada C ketika kapasitor dipasang pada arus AC, maka arus mendahului tegangan 90 derajat. Nah, di sini mendahului ya. Jadi nanti di sini persamaannya I sama dengan I maksimum sinus omega T. Nah, di sini I sama dengan I maksimum sinus omega T min 90 derajat atau pi per 2 ya. Nah, kemudian di sini I sama dengan I maksimum sinus omega T plus 90 derajat. Itu ya, ini persamaannya ya. Saya ingatkan kembali. Oke. Nah, dari pasor arus dan tegangan,
kemudian pada R dan pada L dan pada C kita gabungkan di suatu pasar yang satu atau disatukan ya seperti berikut ya. Nah, pasar RLC, nah ini gabung. Nah, ini VR, yang ini PL. Nah, kenapa I-nya tidak dibawa? Nah, sebab pada masing-masing tegangan itu sudah mengandung I. Ya, contoh ya, saya aplikasikan ini. Di sini itu I kali X L. Nah, di sini I kali R. Nah, yang di sini I kali X C. Jadi I-nya sudah dibawa. Jadi nggak perlu lagi digambarkan atau dilukiskan I-nya. Kenapa? Karena IR, IL, dan IC itu dibuat standar untuk melukis atau menempatkan tegangan L, tegangan R, dan tegangan C gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa rangkaian RLC atau RL atau RC saja itu dapat diganti oleh sebuah hambatan yang disebut impedansi. Nah, saya terangkan lagi nanti setelah uraian ini. Nah, ya. Ini PR, ini PL, ini PL ya. Kemudian ini PC. Nah, PC-nya dibawa ke atas ya, dipindahkan karena vektor itu bisa dipindahkan ke segala arah dengan catatan nilai dan arah tidak berubah. Jadi ini dipindahkan kemana saja bisa, asal nilai dan arah tidak berubah. Gitu ya. Nah, nanti selisih antara VL dan PC, nah ini arahnya ke sini, ke atas. Ini selisih ini nih. Ya. Nah, ini kita sebut Vx ya. Ini seperti pada gambar di kanan ya. Nah, ini Vx. Nah, Vx ini bisa VL dikurangi Vc ya. Bisa juga Vc dikurangi VL bergantung pada keadaan rangkaian. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kalau berdasarkan pasor hambatan, bukan hambatan R ya, ingat nih, hambatan XL, XC, dan R, nah nanti perolehan seperti ini. Nah ini berdasarkan hambatan ya. Kenapa sih dari sini? Nah, nanti saya terangkan lagi. Ini VR, ini PL min PC atau PC dikurangi PL ya, atau ini tadi bukan per ya. Nah ini P, ini PZ. Nah saya jelaskan kembali ya. Nah sekarang tadi dijelaskan bahwa pada hambat pada tegangan ini di sini ada I kali R ya. Nah, di sini ada I kali XC ya. Nah, di sini ada I kali XL. Nah, berdasarkan pasor hambatan maka yang ini nih, ini VZ itu I kali Z. Nah maka yang diambilnya hambatan pengganti, kemudian R, kemudian XC, dan yang terakhir XL. Nah, nanti diperoleh seperti ini. Nah, oke. Ketika XL lebih besar daripada XC, maka XL dikurangi XC. Rangkaian bersifat induktif. Ketika XC dikurangi XL, atau XC lebih besar daripada XL, maka rangkaian bersifat kapasitif. Nah, begitu juga dengan PL lebih besar daripada PC, maka rangkaian bersifat induktif. IC lebih besar daripada VL itu bersifat rangkaian kapasitifnya. Oke, sekarang kita turunkan ini impedansinya. Nah, kita menggunakan Pitagoras ya. Jadi nanti Z kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi ditambah X kuadratnya. Berarti nanti Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah. Nah, ininya kuadratkan nih. Ambil salah satu aja. Bisa XL dikurangi XC kuadratkan ya gitu, atau XC dikurangi XL dikuadratkan, bebas ya.
Berarti nanti Z sama dengan akar dari. Nah, ini yang disebut impedansi. Bisa R kuadrat ditambah kurung XL dikurangi XC kuadrat ya. Nah, itu. Atau impedansi sama dengan akar dari ya. R kuadrat ditambah XC dikurangi XL kuadrat. Begitu ya. Ini impedansi rangkaian. Bisa ini, bisa ini ya. Ya, gitu. Ini. Nah, kemudian tegangan sumber ya, tegangan sumber atau tegangan rangkaian yang ini ya, PJ ya. Nah, PJ itu sama mengikuti ini. Berarti nanti V kuadrat Z sama dengan VR kuadrat ditambah VL dikurangi PC dikuadratkan ya. Atau PC dikurangi VL dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya sama seperti yang sebelah kiri ya. VZ sama dengan akar dari nah, PR kuadrat ditambah PL dikurangi PC kuadratkan atau ya PZ sama dengan akar dari ya nah, PR kuadrat ditambah PC dikurangi PL kuadrat ya seperti itu ya, bisa Z akar dari bisa PZ akar dari ya seperti apakah bisa ya karena termasuk susah juga. Ya. Ini dasar untuk teknik elektro ya. Silakan kalian yang berminat ke teknik elektro ya pasti lancar lah, insyaallah. Lanjut ke pembahas berikutnya. Nah, sekarang sifat rangkaian tadi sudah disebutkan ya. Tadi disebutkan. Nah, saya ambil pasor hambatan sajalah, tidak ngambil pasor tegangan. Nah, bersifat induktif. Nah, bersifat induktif itu berarti XL lebih besar daripada XC. Ya. Nah, kemudian berikutnya bersifat kapasitif. Jadi rangkaian itu bisa bersifat induktif, bisa bersifat kapasitif ya. Oke. Nih. Nanti grafiknya satukan ya dari grafik ketika apa? Ketika hambatan dipasang pada arus AC, ketika kapasitor dipasang pada arus AC dan ketika L dipasang kepada arus AC. Nah, sekarang resonansi. Nah, resonansi itu berarti turut bergetarnya suatu rangkaian ya, atau suatu sumber atau suatu benda akibat adanya frekuensi benda lain ya gitu ya. Oke. Nah, saya jelaskan lagi. Nah, kapan bersifat induktif? Nah, ketika bersifat induktif itu berarti nilai dari XL itu lebih besar daripada XC ya. Nah, kemudian bersifat kapasitif ini berarti nilai dari X C lebih besar dibanding dengan XL gitu ya. Nah, sekarang ketika resonansi itu berarti XC itu sama dengan XL. Nah, itu ketika resonansi ya. Nah, pada saat resonansi, nah maka di sini impedansinya nih. Nah, kalau di sini impedansi Z sama dengan akar dari ya. R kuadrat ditambah kurung X L dikurangi X C kuadrat ya. Nah, di sini Z sama dengan akar dari ini R kuadrat ditambah kurung X C dikurangi XL ya kuadratkan. Nah, ketika di resonansi pada saat rangkaian resonansi ya, itu berarti XL sama dengan XC ya. XL sama dengan XC sehingga nanti impedansinya itu sama dengan R ya. Kalau ada pertanyaan kapan sih rangkaian beresonansi ketika impedansinya sama dengan hambatan rangkaian gitu ya. Nah, sekarang kita bahas frekuensi resonansi. Nah, contohnya untuk apa sih ini frekuensi resonansi? Nah, misalkan kita akan menyaksikan tayangan sepak bola misalkan ya. Sekarang lagi keren-kerennya sepak bola. Nah, berarti kita kita harus memiliki pesawat televisi tentu teman. Nah,
itu gelombang yang diterima oleh televisi itu beresonansi dengan rangkaian televisi. Nah, dari mana gelombangnya? Ya terserah gelombangnya gelombang RCTI atau Indosiar atau SCTV atau Trans 7 atau TV One, terserah itu. Itu berarti eh, di udara itu banyak gelombang-gelombang televisi ya. Gelombang televisi bukan gelombang TV ya, gelombang televisi. Nah, oke. Nah, nanti pesawat-pesawat televisi yang ada di rumah-rumah itu akan beresonansi dengan gelombang yang ada di udara gitu ya. Ya. Nah, channel-channelnya tinggal pindah-pindahkan oleh kita. Oke, kita bahas nih. Ketika beresonansi, berarti hambatan kapasitif itu sama dengan hambatan induktif. Nah, di sini 1/omega kan kali C. Nah, di sini omega C, omega L ya. Ya, omega L. Nah, ini jelek lah, saya hapus dulu. Ya. Ini omega L. Nah, berarti crossing ya, ini ke atas, berarti omega kuadrat sama dengan 1/LC ya. Gitu ya. Nah, omega sendiri itu sama dengan 2VF kan. Nah, mau nyari frekuensi kita. Ya. Nah, berarti omega kuadrat 1/LC ya, itu berarti langsung kuadratan aja 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/LC ya. Maka F kuadrat sama dengan, nah ini langsung bawahnya, berarti 1/4V kuadrat LC. Nah, nanti frekuensi dapat dong. Nah, berarti ini akar dari ya, akar dari 1/4V kuadrat kemudian LC. Nah, nanti dapat F sama dengan 1/2pi akar dari 1/LC ya. Oke. Ini frekuensi resonansi ini. Jadi frekuensi resonansi itu bergantung pada induktor dan kapasitor ya. Induktor dan kapasitor. Nah, oke. Nah, itu saya penjelasan untuk rangkaian RLC ya. Nah, tetapi dalam soal yang namanya soal kan menguji itu rangkaian tidak RLC, bisa RL, bisa RC ya. Yang jelas kalau L dengan C mah itu jarang ya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah kita bahas ke dalam bentuk penyelesaian soal seperti berikutnya. Ya, oke, saya percepat. Ya. Nah, di sini ada rangkaian RLC, R-nya 8, kemudian XL 11 ohm, kemudian XC-nya 5 ohm. Ya. Pertanyaan impedansi rangkaian berapa, arus rangkaian berapa? Ya. Oke. Oke, kita jawab. Saya lengkapi dulu rangkaiannya. Ini R, ini XL, kemudian ini XC ya. Oke. Sumbernya adalah V sama dengan 100 sinus 200 T ya. Oke, kita ambil option A dulu. A, impedansinya berapa? Nah, oke, tinggal gunakan ini Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah kurung. Nah, karena di sini 11 dan 5 berarti XL lebih besar daripada XC kan. Bagian bersifat induktif. Ini XC ya, kuadrat. Oke, masukkan saja. Berarti ini 8 kuadrat berarti 64 ya. Ditambah, nah dalam kurung 11 dikurangi 5 dikuadratkan ya. Nah, berarti 64 ditambah, nah 11 kurangi 5 kan berarti 6 ya. 6. 6 dikuadratkan berarti 36 ya. Nah, ini berapa nih? Berarti 100 ya. Nah, impedansinya itu akar 100 ya. Nah, kalau sudah tahu tidak usah lewat akar 100, langsung aja 10 ohm ya. Ya. Itu. Nah, sekarang option B ditanyakan kuat arusnya berapa sih? Nah, udah. I sama dengan V per Z. Nah, di sini P-nya bukan P yang mana-mana, yaitu P yang 100. 100 dibagi dengan 10. Berarti ini 10 ampere. Jadi arus yang mengalir maksimumnya itu 10 ampere. Ini I maksimum nih. Yang benernya ini I maksimum. Ya. Nah, kalau ditanyakan
I fungsi dari T. Nah, I fungsi dari T. Nah, bagaimana nih? Nah, I fungsi dari T berarti I sama dengan I maksimum. Nah, oke, sinus omega T ditambah, kita dulu, bukan ditambah, dikurangi ya, karena X lebih besar daripada XC ya. Oke. Theta di sini. Tidak lagi pakai 90 derajat. Nah, karena kenapa? Nah, kita buat pasarnya aja di sini dulu. Ini berarti R ya. Ini berarti XL dikurangi XC ya. Itu nilainya berapa? 6 ya. Ininya 8 ya. Nah, ini Z ya. Ini Z. Nah, ini theta. Nah, theta berarti kalian dapat menggunakan aturan sinus cosinus ya. Ini tadi dapat ini 10. Nah, berarti sinus theta itu 6/10 ya. Berapa? 3/5. Nah, berarti sudutnya itu 37 derajat. Itu ya. Oke, jadi persamaan arusnya begini. Tinggal I ya 10 ya sinus. Nah, omeganya sama dengan yang di tegangan. Berarti 200 T. Nah, sudutnya itu 37 derajat ya. Nah, ini beda fase antara arus dan tegangan pada rangkaian RLC yang bernilai 8 ohm, 11 ohm, dan 5 ohm. Itu 37 derajat. Gitu. Oke, itu cara mengerjakan kalau ditanyakan persamaan arus. Ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 2. Oke. Nah, di sini ada rangkaian RLC ya. Mengikuti arus yang mengalir pada sebuah rangkaian rantai atau rangkaian atau rantai RLC mengikuti persamaan I sama dengan 4 sin 200T plus 53. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah jika hambatan rangkaian 60 ohm, ini hambatan R ya, 60 ohm, tentukan impedansi rangkaian dan persamaan tegangan rangkaian. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, cepat-cepat kalian buat segitiga. Kenapa sih segitiga? Karena kita menurunkan impedansi dan pasor-pasor ya, itu dalam bentuk vektor. Maka gambarkan vektornya seperti ini. Ini berarti R. Nah, karena di sini plus, ya di sini plus ya. Nah, itu berarti XC dikurangi XL ya. Oke. Nah, inilah yang diperlukan. Ini theta ya. Oke. Nah, di theta ini itu di sana sudah ada 53 derajat ya. Hambatannya berapa? Di situ 60 ohm. Nah, kalau ditanyakan berapa sih impedansinya? Ya. Nah, nomor A impedansinya berapa? Nah, impedansi tidak usah pakai rumus lagi. Nah, tetapi pakai aturan sinus cosinus. Nah, karena di sini yang diketahuinya adalah R 60 ohm, di sini ditanyakan Z. Nah, berarti nanti cos theta sama dengan R per Z ya. Nanti ya. Nah, berarti ini cos 53, cos 53 itu sama dengan R-nya 60 per Z. Nah, berarti di sini 3/5 sama dengan 60 per Z. Nah, nanti dapat Z-nya berarti 5 kali 60 ya. Oke. 5 kali 60 dibagi dengan 3. Coret ya. Nah, diperoleh bahwa impedansi rangkaian ketika itu 5 kali 20 berarti 100 ohm ya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ditanyakan persamaan tegangan. Nah, B-nya pi fungsi dari waktu. Nah, cari dulu pi maksimumnya. Pi maksimum berarti I kali Z. Nah, I-nya yang mana? I-nya yang 4. Ya. Berarti 4 kalikan 100 ya. Nah, berarti 400 ohm ya. Sorry, 400 volt. Salah lagi ini. 400 volt ya. Bukan ohm. Ya. Nah, maka Pi sama dengan Pi maksimum itu sinus omega T ya. Tinggal masukkan saja, maka Pi sama dengan 400 dikalikan sinus, nah, di situ 200 T ya.
200 T. Oke. Nah, ini yang diminta. Gampang kan? Makanya gini, kalau ada rangkaian RLC, kalian cepat-cepat buat segitiga. Kalau ada persamaan yang ditampilkan dari I dan tegangan, gitu ya. Nanti akan kita bahas di soal-soal tambahan ya, soal 1, soal 2, soal 3 sampai seterusnya. Oke. Sekarang yang ketiga, nah di sini ada rangkaian RL, ada rangkaian RL ya. Nah, jadi C-nya kemana? Tidak ada di sini mah. Jadi kenapa sih? Ini namanya soalnya. Bisa saja RL, saya sebutkan tadi di pada saat pembukaan tuh bisa RL, bisa RC, bisa RLC gitu ya. Ini kan yang namanya soal. Nah, arus yang mengalir pada rangkaiannya adalah 2 sin 100 T dikurangi 37. Ini jelas rangkaian bersifat induktif ya, karena tidak ada C. Jika hambatan rangkaian 30 ohm, tentukan impedansi rangkaian, kemudian induktansi diri, kemudian persamaan tegangan. Gampang ya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, ya, cepetan buat segitiga. Ya. Ini R, ya, Ush, kurang kurang bagus ini. Bentar. Ya. Nah, ini XL, ya. Nah ini baru baru Z. Nah ini theta. Nah tetanya di situ ada tulisan 37 derajat. Nah karena yang diketahui hambatan itu 30, maka kalian bebas menggunakan aturan sin atau aturan cos. Nah karena pertanyaan yang pertama impedansi A, ya, Z berapa, maka gunakan aturan cosinus. Maka cos 37 sama dengan eh, R per Z. Nah, ini berarti 4 per 5 sama dengan 30 dibagi dengan Z ya. Maka nanti Z sama dengan 150 bagi 4 ya. Oh, ini 75 per 2 ohm ya. Gitu. 75 per 2 ohm. Cukup sampai sini aja, tidak usah pakai desimalan segala gitu ya. Nah, berikutnya ditanyakan induktansi diri L ya. Ditanyakan induktansi diri, berarti cari XL dulu. Pakai apa? Boleh pakai tan, boleh pakai cos, boleh pakai sin ya. Yang jelas tan bisa, sin bisa ya. Kenapa? Karena jet sudah diketahui. Saya pakai tan saja. Tan theta ya. Tan theta itu sama dengan XL per R ya. Berarti nanti XL sama dengan R-nya itu kali tan theta ya. Nah, atau di sini 30 kalikan tan 53 ya. Ah, sorry. 37. 37. Ya. Nah, oke. Ini berarti 30 ya. Ini kali tan theta itu tan 37 itu berarti 3 per 5 ya. 3 per 5. Cara dengan ini. Nah, 6 ya. 6 kali 3 18 ohm. Nah, setelah itu cari L ya. XL sama dengan omega L. Nah, ininya 18, omeganya di sini 100 ya. 100 L. Oke, L-nya berarti 0,18 ya. Henry ya. Terjawab sudah ya. Nah, option C itu ditanyakan persamaan tegangan V fungsi dari T. Nah, kita cari dulu apa? V maksimum. V maksimum itu berarti I kali Z ya. Nah, I-nya berapa? 2 ya. Dari mana? Dari persamaan ini. Z-nya yang tadi kita hitung ya. 75 per 2 ya. Ini berarti 75 volt ya. Oke, maka V sama dengan V maksimum V maksimum sinus omega T. Oke. Maka di sini V sama dengan V maksimumnya 75, kemudian sinus ya. Sinus omega, omeganya itu 100 T. Oke. Seperti ini. Ya, gampang kan? Pasti ya. Itu soal setelah ditampilkan sebanyak 3 ya. Mudah-mudahan mengerti ya.
Kemudian soal yang keempat, rangkaian RC. Rangkaian RC dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt 200 radian per sekon. Jika nilai hambatan 200 ohm dan kapasitor 50 mikro, tentukan impedansi dan persamaan arus. Nah, kalau menemukan soal ini nggak perlu kita buat segitiga ya. Langsung aja lah ini. Langsung impedansi rangkaian, nah cari dulu nih. Cari dulu XC-nya berapa, nah kemudian baru Z. Nah, diketahui berarti di sini ada R itu 200 ohm ya. Kemudian C 50 mikro. Berarti 50 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian V 100 volt ya. V max itu ya. Omega itu 200 ya. Nah, nanti cari dulu XC 1 per omega C ya. Nah, berarti 1 per 200 ya. Kemudian C-nya di situ 5 kali 10 atau 50 kali 10 4 minus 6 ya. Coret. Nah, berarti tinggal 1 per 2 kali 5. Ini coret dengan ini. Tuh. Ya. Ini berarti 10 kali 10 4 minus 3 ya. Nah, ini berarti 100. Ini kan ada 10 pangkat 1 dikurang kali 10 pangkat minus 3. Berarti 100 ya. 100 ohm. Nah, impedansi. Nah, baru jawab. Akar dari R kuadrat ditambah C kuadrat. L-nya nggak usah, L-nya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena tidak ada. Nah, ini berarti R-nya 200, berarti 4 kali 10 pangkat 4. Kemudian XC-nya itu 100, berarti 10 pangkat 4 ya. Nah, nanti diperoleh 4 ditambah 1, 5. Berarti 10 pangkat 2 akar 5 ya. Gitu. Nah, sekarang persamaan arus. Persamaan arus, nah, kalian boleh menggunakan segitiga juga nih. Sorry, tadi saya tidak perlu. Nah, sekarang karena ditanyakan, ya udah pakai aja. Nah, ini berarti R. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kok ada ke R X aja ke atas, boleh ke bawah, apa-apa. X. Yang paling gampang dia ke ataskan aja. Ini Z ya. Ini theta nih. Kita cari theta. R ini sudah ada berapa? 200 kan? Kemudian X-nya berapa? 100 ya. Kita hitung tadi 100 ya. Nah, berarti tan theta itu 100 per 200 ya. Nah, oke. Maka tan theta itu setengah. Nah, cari dengan kalkulator berapa ya? Titik-titik ya. Nah, titik-titik. Nah, berarti nanti persamaan arusnya bagaimana? Persamaan arusnya, kita cari dulu I-nya. I maksimum. I maksimum sama dengan V per Z ya, bukan R ya, ingat. Nah, di sini berarti 100 dibagi dengan Z-nya tadi berapa? 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 akar 5. Nah, berarti I maksimum itu coret ya dengan atas. Berarti 1 per akar 5 atau 1 per 5 akar 5 ya, ampere. Nah, berarti I fungsi waktu, ya, I fungsi waktu, berarti I sama dengan I maksimum sinus omega T. Nah, ini pasti karena RC ditambah theta ya. Oke. Nah, berarti I sama dengan 1 per 5 akar 5 dikalikan sinus ya, kurung. Nah, 200 ya. T. Nah, ditambah. Nah, theta. Tetanya yang mana? Nah, tetanya kan tadi kita belum menghitung. Nah, di sini berapa nilainya ya. Atau boleh dengan menggunakan arkes tan setengah ya. Oke. Ini persamaannya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Oke, soal sudah ditampilkan 4 ya. Bagaimana mengerti dan memahami sehingga kalau ada soal yang sejenis kalian tidak bengong dan mampu menjawabnya dengan benar. Oke. Nah, next video
latihan 1 soal rangkaian RRC. Nah, nanti di sini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dari awal sampai akhir ya. Sehingga nanti kalian mampu menghadapi masalah terutama rangkaian RRC dan